أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayo ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan nikmat yang Allah berikan yang sangat besar saat ini diberikan kita kesempatan untuk bermajelis ilmu, untuk duduk dalam majelis ilmu dalam rangka thalabul ilmi, mencari ilmu, mendalami agama Allah Subhanahu wa taala dengan bimbingan para ulama, dengan membaca kitab-kitab mereka, membawakan ucapan-ucapan mereka. Mudah-mudahan dengan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kebenaran. Wa ana fatidin rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang metode dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Metode dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dakwah artinya mengajak, dan tentang masalah dakwah, fadilah dan anjurannya banyak sekali di dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita langsung kepada metodenya. Kita ambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu di dalam surat Yunus ayat yang ke-108. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul hadhi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin." Katakanlah, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini adalah jalanku, metodeku, caraku. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Beliau mengatakan, yaqulu ta'ala li'abdihi wa rasulihi ila saqalain al-insi wal jinni amran lahu ayukhbiran nas. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada hambanya dan rasulnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan apa? Qul, katakanlah. Jadi ini perintah untuk mengatakan. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu langsung ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menyampaikan kepada dua makhluk yang terbebani, yaitu kepada manusia dan juga jin, suatu perintah, untuk mengatakan suatu perintah untuk mengkhabarkan kepada manusia anna hadihi sabilihi, bahwasanya ini adalah jalanku. Qul hadihi sabili, ini adalah jalanku. Sabil, apa itu mananya? Beliau mengatakan ay tariquhu wa maslakuhu wa sunnatuhu. Mananya adalah jalannya, caranya, jalan hidupnya, dan sunnahnya. Inilah sunnah Nabi, inilah jalan Nabi, inilah metode Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Apa itu? Ad'u ilallah, aku berdakwah. Ya, ad'u, aku berdakwah. Ilallah, berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jalan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yad'u ilallah, berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ilallah maksudnya adalah disebutkan di sini ila sahadati alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah.
Jadi berdakwah kepada Allah artinya berdakwah kepada syahadat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Jadi ilallah itu mengajak kepada itu, kepada tauhid. Ya, ilallah kepada Allah maksudnya kepada mentauhidkan Allah, bahwasanya tidak ada ilah yang hak kecuali Dia, tidak ada sekutu baginya. Ya. Yad'u ilallah biha ala basiratin min dalik. Kemudian ucapan beliau menafsirkan ala basirah, dakwah kepada Allah ala basiratin, di atas basirah. Di atas basirah maksudnya berdakwah kepada Allah di atas basirah, yaitu di atas al-yakin wa burhanin, di atas keyakinan dan di atas keterangan, di atas dalil. Jadi basirah maknanya yakin wa burhanin, keyakinan dan dalil. Maka basirah maknanya adalah al-ilmu. Ya. Jadi basirah maknanya al-ilmu, berdakwah di atas al-ilmu. Bahkan basirah itu ilmu tingkatan yang paling tinggi. Jadi ilmu itu bertingkat-tingkat. Tingkatan ilmu yang paling tinggi namanya basirah. Kenapa disebut basirah? Basirah itu pandangan. Ya. Jadi seperti dia melihat langsung. Ketika dia sudah melihat langsung, maka keyakinannya kuat. Paham di sini? Seperti misalnya masjid ini warnanya apa ini? Apa ini masjid namanya? Abu-abu. Hijau abu-abu gitu ya. Hijau lah ya. Misalnya ada yang mengatakan bahwa masjid di SDIT Ar-Rahman warnanya hitam, ada yang mengatakan merah, kuning dan yang lain-lainnya, dia pasti yakin karena pernah melihatnya. Warnanya hijau. Ya. Walaupun sejuta orang mengatakan berbeda, dia tetap yakin. Itu namanya basirah, ilmu tingkatan ilmu yang paling tinggi. Baik. Kemudian ana wa manittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Aku dan orang-orang yang mengikutiku. Ya, kata beliau. Kemudian kata beliau, wa kullu manittaba'ahu yad'u ila ma da'a ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi aku dan para pengikutku, maksudnya adalah aku dan para pengikutku, mereka semuanya juga berdakwah kepada apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakwahkan. Dakwahnya mengikuti dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengaku pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia berdakwah harus mengikuti dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dakwanya apa? Ilallah, kepada Allah Subhanahu wa taala, ala basirah, di atas basirah, di atas ilmu. Ya, wa yakinin wa burhanin syar'iyyin wa aqliyin, di atas keyakinan dan di atas dalil baik secara syar'i maupun secara akal. Itu yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya. Dan begitu banyak faedah-faedah yang bisa kita dapatkan dari penjelasan beliau rahimahullah ta'ala. Maka dari penjelasan di atas metode dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebagaimana mereka adalah ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pokok dakwah yang pertama kali adalah kepada tauhid. Ya, sebagaimana disebutkan tadi, ad'u ilallah. Ad'u ilallah, aku dakwah kepada Allah, maksudnya kepada tauhid, kepada kalimat la ilaha illallah.
Dan ini adalah barometer yang membedakan antara dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan dakwah-dakwah yang lainnya. Ya, pokok dakwahnya, mengutamakan dakwahnya mereka adalah kalimat la ilaha illallah atau tauhid. Baik. Kenapa dakwah harus dimulai dan diutamakan dakwah tauhid? Yang pertama, karena tauhid adalah pondasi dari agama ini. Pondasi, pokok, asas yang dibangun di atas asas ini bangunan-bangunan yang lain, amalan-amalan Islam yang lain akan dibangun di atas bangunan ini, di atas pondasi dan pokok ini. Kalau pokok ini rapuh, maka akan roboh bangunan amalan Islamnya. Apalagi tidak ada, kosong pondasinya, maka amalannya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Maidah ayat yang kelima, "Wa may yakfur bil imani faqad hafidha amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan barang siapa yang mengufuri keimanan, dan pokok keimanan itu adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pokok iman kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah apa? Tauhid. La ilaha illallah. Mengimani bahwasanya Allah zat satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Barang siapa yang mencari keimanan ini, maka hancur semua amalannya dan kelak di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Begitu juga di dalam surat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablika la in asrakta la yahbatanna 'amaluk wa takunanna minal khasirin." Dan sungguh telah aku wahyukan kepadamu wahai Muhammad, dan juga diwahyukan kepada orang-orang sebelummu, yaitu para nabi sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la in asrakta la yahbatanna 'amaluka. Jika engkau berbuat syirik, engkau tidak memiliki pokok dasar pondasi dalam keimanan ini, dalam keislaman ini, maka sungguh akan hancur semua amalan. Amalan tidak akan diterima apabila tidak didasari dengan tauhid, tidak didasari dengan kalimat la ilaha illallah. Bahkan ini adalah puncak tujuan hikmah dari diciptakan jin dan manusia. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Liya'budun, bagaimana penafsiran Ibn Abbas? Ayyuwahidu, yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tauhid. Diciptakan kita di dunia ini untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kenapa juga tauhid yang harus diutamakan? Karena tauhid adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala bagi hambanya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar, "Aqullahu 'alal ibad ayya'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a." Hak Allah terhadap hambanya, artinya merupakan kewajiban bagi seorang hamba yang paling pokok adalah dia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak menyekutukannya. Dan juga karena tauhid adalah dakwah semua para nabi dan rasul.
Jadi dakwah semua nabi dan rasul semuanya dakwanya sama, yaitu mengajak peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala saja, kepada tauhid, kepada la ilaha illallah. Ini pokok dari dakwah semua nabi dan rasul. Baru syariat-syariat yang lainnya yang berbeda-beda setiap nabi dan rasulnya. Ya. Dalilnya di dalam surat An-Naml ayat yang ke-36. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh-sungguh kami telah mengutus pada setiap umat. Setiap umat telah Allah utus rasulan, seorang rasul. Yang rasul ini berdakwah kepada umatnya, an i'budullaha wajtanibut taghut. Sembahlah Allah saja dan tinggalkan taghut. Apa taghut? Taghut adalah sesembahan selain Allah. Sembahlah Allah saja, tinggalkan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Semua rasul yang Allah utus kepada umatnya, pokok dakwahnya ini. Dan ini adalah makna dari la ilaha illallah. Ya. Ani'budullah wastanibut taghut, itu makna dari la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Tinggalkan semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala dan sembah Allah saja. Begitu juga di dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-25. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni." Dan tidaklah aku mengutus sebelum engkau wahai Muhammad dari rasul. Tidaklah mengutus seorang rasul dari sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa nuhi ilaihi, kecuali kami wahyukan kepadanya, kepada rasul tersebut. Apa wahyunya? Annahu la ilaha illa ana fa'buduni, bahwasanya tidak ada ilah yang hak kecuali aku, maka sembahlah aku saja. La ilaha illallah. Dakwah semua nabi dan rasul adalah la ilaha illallah, tauhid. Maka kita harus mendahulukan dakwah kita, mengutamakan dakwah kita, yaitu dakwah kepada tauhid. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengisahkan satu persatu para rasul dan juga para nabi di dalam Al-Qur'an. Ya, di dalam surat Al-A'raf Allah Subhanahu wa taala menceritakan satu persatu disebutkan. Ya, di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-59 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu." Sungguh kami telah mengutus Nuh alaihissalam kepada kaumnya, dan Nuh mengatakan kepada kaumnya, sembahlah Allah saja, tidak ada sesembahan selain Allah bagi kalian. Ya, anibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Anibudullah ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Wahai kaumku, tidak ada ilah selain Allah Subhanahu wa taala bagi kalian. Sembahlah Allah saja. Kemudian juga di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-65. Wa ila 'adin akhahum hudan, dan aku telah mengutus kepada kaum 'Ad saudara mereka yaitu Hud. Faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Ya.
Maka Hud mengatakan kepada kaumnya, ya kaumku, sembahlah Allah saja, tidak ada ilah yang hak selain Dia bagi kalian. Begitu juga di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-85. Wa ila Madyana aqahum Syu'aiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Kami telah mengutus kepada kaum Madyan, saudara mereka Syu'aib. Syu'aib mengatakan kepada kaumnya, sembahlah Allah saja, tidak ada sembahan yang hak selain Allah Subhanahu wa taala bagi kalian. Dan sebelumnya juga ada di ayat (83) wa ila Tsamud akhahum Salihah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Allah mengutus kepada kaum Samud saudara mereka Salih, dan Salih mengatakan kepada kaumnya, sembahlah Allah saja, tidak ada ilah yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan yang lain-lainnya. Maka Ibnul Qayyim Al-Jauziyah beliau mengatakan bahwa semua isi Al-Quran adalah tauhid. Bukan hanya Al-Quran, semua kitab-kitab semuanya isinya tauhid, gak ada yang lain. Itu menunjukkan pentingnya tauhid. Mengapa kita harus dakwah tauhid? Selain mencontoh Nabi kita, mencontoh para nabi, karena begitulah, ya, begitu besar keutamaan dari tauhid. Kemudian beliau Ibnul Qayyim Al-Jauziyah membagi isi dari Al-Quran. Yang kata beliau, isi Al-Quran semuanya adalah tauhid. Maka yang pertama, isi Al-Quran itu adalah macam-macam tauhid. Kata beliau, macam-macam tauhid. Macam-macam tauhid. Tauhid itu bermacam-macam. Di Al-Quran disebutkan di situ, walaupun penamaannya belum ada. Paham ya? Karena hari ini banyak orang yang mengingkari pembagian tauhid. Tauhid terbagi menjadi 3. Nggak boleh. Nggak ada dalilnya. Dalilnya ada. Langsung dalam Al-Quran. Di dalam surat Al-Fatihah yang sering kita baca ada di sini. Adapun penamaannya itu belum ada. Dinamakan itu untuk mempermudah. Penamaan yang berbeda-beda nggak masalah. Yang penting maksudnya sama. Ya, makanya seperti Ibnul Qayyim itu membagi menjadi 2. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu membagi menjadi 2. Maka salah tuduhan mereka bahwasanya yang membagi tauhid menjadi 3 itu dinisbahkan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Salah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membaginya cuma 2. Ya, ini nggak masalah. Ya. Kemudian Imam Tabari, Imam Tahawi di dalam kitabnya At-Tahawiyah, ini ulama terdahulu masa tabi'in. Ya. Ulama terdahulu ini pun membagi tauhid menjadi 2. Beliau membagi tauhid menjadi 2, ya tauhid ilmi dan tauhid amali. Ini Imam At-Tahawi. Yang dimaksud dengan tauhid al-ilmi menurut beliau adalah tauhid ar-rububiyah yang sekarang disebut ar-rububiyah, dan tauhid asma wa sifat dijadikan satu. Artinya tauhid yang di situ dibutuhkan ilmu, marifat, mengetahui, mengakui Allah yang mencipta, yang memberi rezeki, kemudian nama-nama Allah. Allah dinamai dengan Khaliq, Allah memiliki nama Basir, Sami. Ini namanya tauhid al-ilmi, menjadi satu. Belakangan dibagi menjadi 2, nggak ada masalah. Menjadi 2, yaitu tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Kemudian beliau membagi lagi namanya tauhid al-amali, amalan. Dan ini yang menurut beliau yang disebut sekarang adalah tauhid al-uluhiyah. Karena tauhid al-uluhiyah itu berbicara tentang amalan, ibadah kepada
siapa amalan dan ibadah seseorang itu diberikan. Kalau dia beramal, beribadah hanya kepada Allah, maka dia telah bertauhid dengan tauhid amali atau tauhid al-uluhiyah atau tauhid al-ibadah, itu nama-namanya. Ya. Jadi kata beliau pembagian tauhid di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Fatihah sudah dibagi di situ. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu tauhid al-rububiyah. Ya. Maliki yaumiddin. Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki yaumiddin. Itu tauhid asma wa sifat, Ar-Rahman Ar-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Tauhid apa ini? Al-uluhiyah. Kepada siapa kita beribadah, kepada siapa kita berdoa, kepada siapa kita meminta pertolongan. Itulah tauhid uluhiyah atau tauhid al-ibadah. Jadi kata beliau yang pertama, isi Al-Quran adalah anwa'ut tauhid, macam-macam dari tauhid. Yang kedua, isi Al-Quran adalah hukukut tauhid, hak-hak tauhid. Hak-hak tauhid artinya seseorang yang mengaku bertauhid, dia harus menunaikan hak-haknya. Berarti apa itu hukukut tauhid? Hak-hak tauhid yaitu perintah dan larangan. Di dalam Al-Quran isinya perintah dan larangan. Perintah sholat, zakat, puasa, perintah berbuat baik, bahkan termasuk membagi faraid, membagi warisan, masuk ke dalam hukukut tauhid. Kemudian isi Al-Quran yang lain adalah jazaa'ut tauhid, balasan tauhid, yaitu balasan orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dunia dan akhirat. Ya, tentang kisah-kisah orang terdahulu dari para nabi dan rasul dan para pengikutnya. Bagaimana mereka menjalani kehidupannya, dicela, dihina, dimusuhi. Kemudian balasan mereka ahlu tauhid nanti di yaumil qiyamah tentang surga dan neraka. Itu isi Al-Quran. Dan isi Al-Quran yang terakhir yang beliau sebutkan adalah jazaa'um man kharaja min hukmit tauhid. Orang yang keluar dari hukum tauhid, yaitu orang yang tidak bertauhid, orang yang menentang tauhid, orang-orang musyrik. Itu isi Al-Quran. Dari orang-orang kaum-kaum yang memusuhi Nabi dan para pengikutnya. Di dunia bagaimana balasannya, mereka ada yang diadab dengan adab yang bermacam-macam, dan juga nanti nasib mereka di yaumil qiyamah, balasan. Ya, itu isi Al-Quran, perincian dari isi Al-Quran itu, dan semuanya berkaitan dengan tauhid, nggak ada yang lainnya. Jadi isi Al-Quran semuanya tauhid. Ya, memang Al-Quran diturunkan untuk apa? Untuk tauhid, untuk menjelaskan kepada manusia bertauhid. Diutusnya para nabi dan rasul untuk menjelaskan hak Allah Subhanahu wa taala, yaitu manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Diciptakan jin dan manusia untuk mentauhidkan Allah. Diturunkan nabi dan rasul untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Diturunkan kitab-kitab untuk menjelaskan tauhid. Itulah pentingnya tauhid. Begitu juga dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita melihat sirahnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Mekah berapa lama? 13 tahun.
Selama 13 tahun itu Nabi cuma berdakwah kepada tauhid saja. Enggak ada yang lainnya. Dakwah yang lainnya, syarat-syarat yang lainnya itu turun di Madinah, bukan di Mekah. Ya, kecuali sedikit saja. 13 tahun dakwanya cuma kepada tauhid, nggak ada yang lainnya. Baru di Madinah mulai dakwah syarat-syarat yang lain. Bersama itu bukan meninggalkan dakwah tauhid, tidak, tetap. Ya. Apa yang didakwakan oleh Nabi SAW di dalam atau ketika di Mekah selama 13 tahun? Ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ucapkan la ilaha illallah, tauhid, kalian akan beruntung, kalian akan sukses, kalian akan bahagia di dunia dan akhirat. Ucapkan la ilaha illallah. Ya, selama 13 tahun lamanya. Jadi separuh lebih dari kehidupan Nabi setelah jadi Nabi itu fokus hanya dakwah kepada tauhid. Setelah di Madinah masih dilanjutkan lagi. Begitu juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengutus para utusannya untuk berdakwah, ya, ke suatu negeri, ke suatu daerah, ke suatu kabilah, maka diperintahkan pertama kali untuk mendakwai mereka adalah kepada tauhid. Sebagaimana suatu kisah ketika Nabi mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, ya, yang Yaman ketika itu adalah ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Maka Nabi SAW berpesan kepada Mu'adz bin Jabal, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Engkau di sana di Yaman akan mendatangi ahlul kitab. Ya, mayoritas di sana adalah ahlul kitab. Kemudian beliau mengatakan, wal takun awwala ma tal'u ilaihi sahadatu la ilaha illallah. Fi riwayatin ay wahidullah. Jadikan pertama kali yang engkau dakwahkan kepada mereka wahai Mu'adz, yaitu syahadat la ilaha illallah. Ya, enggak diperintahkan yang lain. Bangun ekonomi dulu di sana. Enggak. Bangun pendidikan di sana. Enggak. Ya, ajak kepada syahadat la ilallah. Dalam riwayat lain ajak kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis muttafaqun alaih. Begitu juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengutus Ali bin Abi Thalib untuk mendakwai suatu kaum, maka beliau mengatakan umfut ala rizqik hatta tanzila bi masahitiha summa da'u ilal islam wa akhbarahum mimma yujibu min haqqillah. Beliau mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, pelan-pelan wahai Ali, jangan terburu-buru sampai engkau kepada tempat mereka kemudian ajak mereka kepada Islam. Mengajak kepada Islam maknanya adalah mengajak kepada tauhid, mengajak keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pokoknya adalah kalimat la ilaha illallah. Kemudian kabarkan kepada mereka apa-apa yang wajib bagi mereka dari hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini semuanya menunjukkan bahwasanya pokok dakwah Nabi kita Muhammad SAW, pokok dakwah dari para nabi semuanya adalah kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada suatu kisah, ya, ketika orang-orang Quraisy mulai kewalahan menghadapi dakwah Nabi Muhammad SAW, dakwanya perlahan terus bergerak berkembang.
Mereka berusaha untuk menghalangi dengan berbagai macam cara, tapi tetap tidak bisa. Akhirnya mereka musyawarah bagaimana menghentikan dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka hasil dari musyawarah tersebut, mereka menunjuk ahli diplomat yang bernama Utbah bin Rabi'ah. Ya, ini ahli diplomatnya orang-orang Quraisy, diutus orang ini untuk menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menawarkan beberapa hal, tapi dengan syarat Nabi berhenti dari dakwahnya. Ya. Maka orang ini berangkat menghadap kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengatakan, wahai anak saudaraku. Orang Quraisy masih bersaudara. Jika dakwahmu ingin mendapatkan harta, maka kami akan kumpulkan harta untukmu sampai engkau menjadi orang yang paling kaya di antara kita. Harta ditawarkan. Yang harta bukan tanggung-tanggung, dijadikan orang yang paling kaya di antara orang-orang Quraisy. Kemudian jika dakwahmu ingin kedudukan, kami akan mengangkatmu menjadi pemimpin kami, dan kami tidak akan memutuskan suatu perkara kecuali engkau telah menyetujuinya. Perhatikan, ya, kekuasaan, kepimpinan, harta sudah ditawarkan kepada Nabi kita. Kalau dakwah itu untuk menjadi pemimpin, untuk mendirikan suatu negara, pasti ini akan diijabahi, akan diterima oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ditawari pemimpin, jadi raja, ya, bentuk negara Islam. Nabi tidak menjawab. Kemudian jika dakwahmu engkau ingin menjadi raja, aku angkat engkau menjadi raja. Jika dakwahmu ingin dengan wanita-wanita cantik, ya, maka aku akan kumpulkan wanita-wanita cantik. Pilih mana yang engkau suka. Kemudian yang terakhir, jika engkau kerasukan jin, ya, karena dakwah tauhid ini disangka apa? Kerajukan jin, gila. Maka kami akan mencari tabib untuk menyembuhkan engkau. Semuanya tawaran itu Nabi diam, tidak menjawab satu pun. Tapi beliau menjawabnya dengan membaca surat Al-Fussilat. Ya. Ketika dibaca surat ini, maka Utbah Rabi'ah ini tadi diam, kaku, berdetak jantungnya dengan keras. Kenapa? Karena begitu indah, begitu hebatnya Al-Quran. Ya, nggak bisa jawab apa-apa, tidak bisa bicara apa-apa. Setelah Nabi SAW selesai membaca surat tersebut, dia pergi pulang kembali kepada kaumnya dengan muka yang pucat fasih. Maka kaumnya heran, wahai Utbah, apa yang kau dapatkan? Mana hasilnya? Tadi berangkatnya seolah-olah apa? Optimis, muka berseri-seri. Sekarang pulang mukanya pucat, menandakan kekalahan. Maka Utbah mengatakan, wahai orang-orang Quraisy, biarkan Muhammad, biarkan dia, nggak usah diusili, nggak usah diganggu. Gitu jawabannya. Berbeda dari awal dia mau berangkat. Biarkan Muhammad. Kenapa? Karena kalau Muhammad kalah, dakwanya kalah,
menyebar kemana-mana, kemudian ada yang memusuhi, dilawan Muhammad oleh musuh lain, oleh orang lain dari suku lain, terbunuh Muhammad, kamu nggak serepot-repot menghalangi Muhammad, membunuh Muhammad, sudah dibunuh oleh suku lain, kabilah lain. Ya. Dan kalau Muhammad menang dengan dakwahnya atau khutbah ini, kita ikut menang. Kenapa? Kok ikut menang? Nebeng tenar gitu ya. Karena Muhammad dari orang Quraisy. Ketika dakwahnya menang, maka nama Quraisy akan terangkat juga. Ya. Biarkan Muhammad kata. Maka apa jawab kaumnya? Khutbah telah tersihir oleh Muhammad. Apa kata Tuhan? Terserah. Serah. Sudah kalah. Ya, perhatikan. Fan wa qatifidin. Tawaran-tawaran ini telah ditawarkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuan pokok dari dakwah ini bukan negara, bukan harta, bukan kepemimpinan. Tapi apa? Tauhid. Ini pokok agama yang menyelamatkan manusia di dunia dan akhirat. Maka ini menjadi pokok dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, barometer yang membedakan antara dakwah Ahlussunnah wal Jamaah dengan yang lainnya. Qanifidin wa qatifidin rahimani wa rahimahullah. Kemudian dakwah tauhid. Apa itu yang dimaksud tauhid? Karena kelompok-kelompok lain juga mengajak kepada la tauhid, kepada kalimat la ilaha illallah. Kita bersaudara karena kalimat ini. Ya. Tapi ternyata berbeda dalam memahami kalimat ini. Ya. Kalimat ini, kalimat la ilaha illallah, yang harus kita pahami, ini memiliki dua rukun, yaitu nafi wal isbat. Nafi itu menolak, meniadakan. Kemudian isbat menetapkan, yaitu dari kalimat la ilaha illallah. La ilaha itu nafi, meniadakan bahwasanya tidak ada ilah. Kemudian ditetapkan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang harus dipahami dari kalimat la ilaha illallah. Maka seorang ulama mengatakan la tauhida illa bin nafyi wal isbat. Seseorang tidak bisa dikatakan bertauhid kecuali dia telah menafikan dan kemudian menisbatkan, menetapkan, ya, mengosongkan, meniadakan, kemudian menetapkannya, menolak sesembahan-sesembahan yang lain, kemudian menetapkan satu-satunya sesembahan yang hak hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini makna ini ada banyak di dalam Al-Quran. Semisal Allah subhanahu wa ta'ala, wa may yakfur bit taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa lam fisama laha. Barang siapa yang mengingkari taghut, membuang, menafikan sesembahan-sesembahan selain Allah, dan beriman hanya kepada Allah, ya, menetapkan hanya Allah yang berhak untuk diibadahi, faqad istamsaka bil urwatil wusqa lam fisama laha. Sungguh dia telah berpegang teguh kepada tali yang kokoh yang tidak pernah terlepas. Ya. Begitu juga ucapan Ibrahim yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladzi fatarani fa innahu sayahdin. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim mengatakan kepada bapaknya dan kepada kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri kepada apa yang kalian sembah.
berlepas diri, menafikan, menghilangkan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menetapkan illalladzi fatarani fa innahu sayahdi. Kecuali zat yang telah menciptakan aku. Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Kemudian dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man qala la ilaha illallah wa kaffara bima yu'badu min dunillah harrama maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, kemudian apa? Kafara, dia mengingkari, dia meniadakan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi konsekuensi la ilaha illallah, dia harus membuang sesembahan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Harrama maluhu, haram hartanya. Damuhu, darahnya. Dia telah menjadi seorang muslim yang haram hartanya, haram darahnya, haram kehormatan. Ketika dia telah mengkufuri, meniadakan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat la ilaha illallah yang benar kita harus mengingkari ya, sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bukan hanya sekedar beribadah hanya kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah, tapi harus mengingkari, harus bara'ah, harus berlepas diri, harus membenci kepada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Baru dinamakan seseorang itu bertauhid. Khawani fi din wa akhwati fi din rahimani wa rahimakumullah. Maka kekeliruan tentang makna la ilaha illallah. Ya, jadi makna la ilaha illallah dimaknai dengan mana-mana yang salah, dan ini banyak bertebaran. Dan ini banyak ketika mereka mengucapkan mari kepada kalimat la ilaha illallah, ternyata maknanya berbeda. Berbeda dengan apa yang diinginkan atau berbeda dengan kebenaran. Ya, semisal sekelompok sebelah di sana ketika berdakwah la ilaha illallah terus mereka ucapkan, tapi apa? Ketika menjelaskan la ilaha illallah, tidak ada ilah yang apa? Tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang menghidupkan, mematikan. Tidak ada yang memberi rezeki. Ya, tidak ada yang membuat senang atau bahagia, yang membuat sedih kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalimat la ilaha illallah dibawa kepada makna yang semacam itu keliru. Paham ya? Bukan ucapan itu keliru. Paham ya? Bukan ucapan itu keliru, tapi kalau kalimat la ilaha illallah maknanya dibawa kepada kalimat-kalimat itu yang keliru. Allah pencipta, Allah memberi rezeki, itu adalah pembagian tauhid ar-rububiyah. Makanya dibagi tauhid itu, dipisah-pisahkan, bertingkat-tingkat. Ya. Jadi dibawa kepada tauhid ar-rububiyah. Ya, Allah mencipta, Allah yang memberi rezeki. Ya, jadi mana Allah atau mana ilah ya, la ilah. Tidak ada ilah. Mana ilah itu bermakna ma'bud, yaitu yang disembah. Jadi tidak ada yang disembah. Ya. Tidak boleh dibawa kepada Khaliq, mencipta, memberi hukum, ya, yang merajai, yang menghidupkan, yang mematikan, tidak. Itu kekeliruan. Jadi dibawa kepada tauhid al-uluhiyah, jangan dibawa kepada tauhid ar-rububiyah. Kalau dibawa kepada tauhid ar-rububiyah, kenapa keliru? Karena orang-orang terdahulu, orang-orang Quraisy yang
memusuhi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mereka disebut orang-orang musyrik, mereka juga mengakui tauhid ar-rububiyah, mengakui Allah yang mencipta, yang memberi rizki, yang menghidupkan, yang mematikan. Semisal Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang mereka, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah ayaqulu khalaqahunnal azizul alim. Jika engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, maka sungguh mereka akan menjawab yang menciptakan langit dan bumi adalah Al-Aziz Al-Alim, yang maha perkasa dan maha mengetahui, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan